Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan bersama saya, bisa bangun untuk yang sehat, bisa sehat dipelihara sama Tuhan. Sampai Selasa pagi hari tanggal 22 Juli 2025, ini anugerah Tuhan. Ini nyata, kasihnya Tuhan, nyata, Yesus hidup. Yesus cinta kita semua. Bukti nyata kita senantiasa, tiap hari, tiap saat kita dipelihara sama Tuhan. Kita di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, membawa kita makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab Yesus begitu sangat setia mengasihi kita. Kita berurutan atas kemurahan Tuhan. Kita membaca 2 Tawarik pasal 31 ayat 11 sampai 21. Kemarin kita baca 2 Tawarik pasal 31 ayat 1 sampai 10. Kita melanjutkan, tiap hari kita lanjut baca firman Tuhan. Pagi hari baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Pada pagi ini tertulis, yaitu ia melakukan apa yang baik. 3 poin ini. Melakukan yang baik. Yang kedua, apa yang jujur. Dan ketiga, apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari, biar sepanjang hari ini kita nih, apapun yang kita kerjakan, dalam pekerjaan apapun, mari lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Dan kalau kita sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan, ada besar upah di surga. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Saya cinta Tuhanku, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala hal ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekaryalah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin. Sucikan kami pagi ini Bapa, mau baca firman-Mu, pikiran dan mulutku dan hatiku Bapa. Aku cinta Tuhan Yesus, ingin melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan-Mu Bapa. Kami mau taat kepada firman-Mu. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selasa pagi hari 22 Juli 2025
Waktu berjalan terus. Waktu tidak pernah mundur, tidak pernah ditawar. Tidak bisa toleransi waktu dia berjalan terus. Tapi mari, selama hidup kita, mau kita firman Tuhan. Kata firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15. Ayat 15 dan 23. Jikalau kita mencintai Tuhan. Seperti dalam pujian ini, saya cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan menjadi orang yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita menjadi pelaku firman ajab Yesus ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Berarti ada penyertaan Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman, melakukan dan setia, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan janji Tuhan, Tuhan akan hidup bersama kita. Di mana? Di surga. Baik di dunia ini kita ada penyertaan Tuhan. Bersama Yesus ada damai sejahtera. Dan suatu hari kelak kita ada di surga buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berurutan kita membaca 2 Tawarikh pasal 31 dari ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan kudus itu ke sana. Konaya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Coba nih, tolong garis bawahi ayat 12. Dengan setia mereka membuat segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Sudah saya katakan kemarin, Raja Hizkia memberi contoh teladan kepada jemaatnya, dan mereka dengan setia melayani Tuhan. Setia mempersembahkan persembahan khusus persepuluhan. Mari Bapak Ibu, jadilah orang setia untuk Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Jangan lihat manusia, pandanglah kepada Tuhan. Ya, soal manusia nanti itu urusan Tuhan, tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Yang penting pribadi kita lakukan semua untuk Tuhan dengan setia. Ayat 13, sedang Yehiel, Asarya, Anas, Nahat, Asel, Yerimot, Yosabat, Eliel, Ismaya, Mahat, Benaya adalah penilik di bawah Konaya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asarya kepala rumah Allah. Manajemen gereja, manajemen church, manajemen rapi, ya. Raja Hizkia mengatur saudaranya, semua saudara-saudara ada job desk dengan rapi, ada penilik, terus ada kepala rumah Allah, dan 14, dan Kori bin Yimna seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagi persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Coba ini, rapi sekali. Ada penunggu pintu gerbang, dia awasi, ada kontrolnya ketat, supaya melakukan yang setia, jujur, benar di hadapan Tuhan. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Benyamin, Yesua, Semaya, Amarya, dan Sekaya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang dewasa dan anak. Coba ada anak-anak udah dewasa melakukan semua pembagian tugas dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya. Jadi mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan seluruh kaum itu. Karena dengan setia mereka menguruskan diri untuk persembahan kudus. Dengan setia menguruskan diri. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dasarnya lakukan semua karena cinta kepada Tuhan Yesus. Dan hidup kudus, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Prioritaskan Tuhan. Karena Tuhan yang kita cintai maha kudus, maha benar. Bagi keturunan Harun, yang imam-imam yang tinggal di padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang tunjuk dengan sebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Ayat 20. Demikian perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar
di hadapan Tuhan Allah. Coba Raja Hizkia menjadi contoh teladan, seorang pemimpin, seorang gembala, seorang imam, seorang raja, menjadi contoh teladan. Demikian saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang imam, seorang gembala, saya harus juga sama, melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang berkenan benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup menjadi berkat. Ayat 21 yang terakhir, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Ini kunci berkat Tuhan, kunci keberhasilan sudah jelas. Maka kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Setiap pagi kita diisi dengan firman Tuhan. Setiap malam sebelum kita berbaring tidur diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus firman Allah menjadi awal, fondasi dalam setiap langkah hidup kita. Dan sebelum kita berbaring tidur, Yesus sebagai akhir untuk menutup langkah-langkah hidup kita. Dia menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Mari melalui firman-firman selalu kita baca, lakukan dengan segenap hati, sehingga usaha kita berhasil diberkati Tuhan. Yaitu 3 poin firman Allah pagi ini. Lakukan semua apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, kita taat menjadi pelaku firman. Selama kita di dunia ini, lakukan yang baik, yang benar, jujur di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Buktikan bahwa benar Bapak Ibu bersama saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Selasa pagi hari 22 Juli 2025. Mari melalui firman Tuhan pagi ini, sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa. Berjaga artinya taat kepada firman Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. 3 poin, lakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga suatu hari kalau Yesus datang dengan segala kemuliaan-Nya, kita diangkat rapture, masuk di dalam kemuliaan kekal bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.